sepatah dua patah kata ya untuk mengenai kegiatan pada pagi hari ini. Oke, nah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Muksin ya, bahwa ini merupakan kegiatan yang sangat penting sebenarnya untuk keberlangsungan satwa-satwa endemik yang ada di Indonesia, terutama babi rusa, anoa, dan banteng. Nah, untuk teman-teman yang berpartisipasi nanti boleh upload ke sosial medianya dengan hashtag Action Indonesia Day untuk memberitahu ke lebih banyak masyarakat, ke teman-temannya teman-teman nih, supaya lebih banyak orang lagi yang mengerti atau bahwa ada satwa endemik Indonesia yang saat ini sudah terancam keberadaannya. Tentunya kita kan tidak ingin ya di kedepannya anak cucu kita tidak cuma melihat dari buku aja nih. Wah, dulu ada ya satwa di Indonesia namanya anoa, ada ya satwa di Indonesia namanya banteng. Seperti kita kan sekarang udah nggak bisa ya ngelihat harimau Jawa, kemudian harimau Bali karena mereka sudah punah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak, mungkin ada juga materi edukasi di sana, bisa ke websitenya www.actionindonesiagsmt.org atau ke Instagramnya @action_indonesia_gsmt. Oke, nah selanjutnya nih kita akan mendapatkan materi lebih banyak mengenai apa sih GSMT dan Action Indonesia Day ini dari Ibu Yuliati Nurmaya. Nah, Bu Maya ini udah sampai terbang ke Inggris untuk mendapatkan ilmu lebih banyak mengenai program GSMP ini. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Maya lebih lanjut nih tentang GSMP, pentingnya seperti apa, kemudian kegiatannya seperti apa. Nah, kepada Ibu Yuliati Nurmaya, saya persilahkan Bu Maya. Terima kasih Mbak Joan. Kita foto bersama dulu kali ini sebelum Oh iya mulai. ya, kita Semuanya belum on cam. foto bersama. Ya, kepada peserta yang masih videonya di hide, boleh tampakkan dulu. Kita foto dulu, kita foto bersama. Ya, minta tolong Bang Teddy atau Mas Yonatan untuk foto ya. Ada 4 halaman nih. Pesertanya ada banyak, ada 100. Oke, di Bang Teddy atau Mas Yonatan ini sudah ya? Silahkan aba-abanya, Mas. Saya bisa. Oke, bisa aktifkan kameranya. Ada 4 kali, jadi 4 kali gaya, 4 kali tag. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Tahan. Oke, sebentar. Oke, yang ketiga 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah tujuan. Oke, terima kasih Mas Yonatan. Oke, gimana? Kita lanjut ya, Bu Maya. Ya, baik. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Hewan Ahmad Musinin selaku Kepala Seksi KP3 Taman Marga Satwa Ragunan, mewakili Ibu Kepala Unit Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan. Yang saya hormati Ibu Afriana Pulungan, Pengelola Pendidikan dan Kerjasama Antar Lembaga Konservasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dari SMA 34 Jakarta, SMA 97, SMP 85, SMP 154, dan SMP 254, teman-teman panitia, serta teman-teman dari SMP 34, SMA 34, SMA 97, SMP 154, SMP 254, dan SMP 85 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat waktu ya, sehingga pada minggu hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di webinar hari ini dalam rangka memperingati Hari Action Indonesia Day 2021. Saat ini masih era pandemi, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal ya seperti biasa. Sudah hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi, dan mungkin sejenak saat ini kita melupakan dulu cerita corona dan pandemi, dan sekarang kita mulai fokuskan pikiran, hati kita, badan kita ke acara ini, di acara Action Indonesia Day, yaitu Hari Kampanye Satwa Indonesia. Nah, sebentar ya, saya share screen dulu. Udah kelihatan videonya? Screen-nya sudah kelihatan belum? Ya, sudah Bu, sudah kelihatan. Ya. Ya. Acara hari ini namanya Action Indonesia Day. Jadi acara ini bukan cuma kita yang peringati, teman-teman di belahan dunia lain di Indonesia. Selain di Indonesia, mereka juga memperingati hari ini gitu ya. Jadi seluruh kebun binatang di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di Sumatera, di Bali, di Sulawesi, semua memperingati hari ini adalah Action Indonesia Day. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini beruntung nih bisa ikutan. Hari ini kita ada di Jakarta di Taman Marga Satwa Ragunan. Tema hari ini adalah mengenal dan mencintai satwa Indonesia, anoa, banteng, babi rusa. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Mereka aja orang luar negeri ya. Jadi saya beberapa kali mengadakan meeting, koordinasi, diskusi dengan teman-teman di Eropa, di Amerika, Inggris, di Kanada. Mereka tuh concern banget gitu ya sama hewan Indonesia. Mereka peduli sekali gitu ya. Nah, kita yang punya satuannya, kita yang tinggal di Indonesia, generasi muda gitu ya, teman-teman generasi muda, harusnya justru lebih peduli gitu ya dari mereka teman-teman yang ada di sana gitu ya. Makanya kami coba dari Taman Marga Satwa Ragunan di acara Action Indonesia di tahun ini untuk memperkenalkan kepada teman-teman kenapa sih kita harus mencintai satwa Indonesia gitu ya, apa untungnya sih buat kita gitu ya. Dan nanti lebih lanjut kita akan lebih tahu apa yang bisa gue lakukan gitu ya untuk mencintai satwa Indonesia. Ya. Nah, ini Action Indonesia Day. Action Indonesia Day adalah hari kampanye satwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap satwa Indonesia, khususnya banteng, anoa, babi rusa, dan harimau Sumatera. Jadi satwa Indonesia itu kan banyak banget ya. Jadi Indonesia itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Muksin bahwa kita itu negara yang sangat kaya oleh biodiversitas, oleh keanekaragaman hayati. Dan di PKBSI sendiri satwanya itu lebih dari 4.912 jenis satwa. 4.000 jenis satwa. Yang kita hafal udah berapa ya jenis satwa ya? Ya mungkin apa? Bisa disebutkan nggak di chat? Teman-teman udah hafal berapa satwa nih? Boleh ditulis di chat. Lebih dari 20, lebih dari 30, lebih dari 100. Apa ada yang udah tahu? Ada 4.000 satwa yang tahu? Monggo di chat ditulis. Nah, Action Indonesia. Nanti yang paling banyak hafal satwanya dapat hadiah ya Mbak Joan. Ya, jadi Action Indonesia Day ini merupakan Ya, boleh Bu, boleh. kegiatan global yang digagas oleh PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, dengan GSMP. Tadi yang saya sebutkan, GSMP itu Global Species Management Plan, yang berasal dari Amerika, Indonesia, dan Eropa, yang berfokus pada penyelamatan satwa tertentu. Kenapa harus diselamatkan? Ya tentunya udah hampir punah dong ya. Kalau nggak diselamatkan dari sekarang, bisa jadi mereka punah gitu ya. Seperti tadi yang udah disebutkan Mbak Joan, dulu ada harimau Bali, dulu ada harimau Jawa, tapi sekarang udah nggak ada gitu kan. Nah, ini harus kita selamatkan.
Meluang. Ya, Indonesia dikenal sebagai negara biodiversity. Sebentar, saya enggak. Karena mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dengan keunikan tersendiri. Jadi nih kita bisa lihat tuh di Sumatera ada harimau, ada beruang, ada gajah. Di Kalimantan ada orang utan. Di Pulau Jawa ada badak, harimau Jawa tapi udah nggak ada ya sekarang ya. Terus ada banteng. Lalu di Pulau Komodo ada komodo. Di Sulawesi ada anoa, babi rusa, ada burung maleo. Lalu di Papua ada cendrawasih, terus burung-burung paru bengkok ya kakatua, kuskus, dan walabi. Nah ternyata semua hewan-hewan ini bermanfaat nggak sih buat kita gitu ya? Nah, pasti ada manfaatnya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan semua hewan-hewan ini pasti punya manfaatnya. Contohnya orang utan. Apa sih manfaat orang utan gitu ya? Ternyata kalau yang pernah saya dengar dari pakarnya gitu ya, orang utan itu asalnya dari orang hutan gitu ya, mereka yang membuat hutan. Orang hutan itu dalam satu hari mereka bisa menjelajah hutan sampai sekitar 100 km berjalan, gelantungan ya di atas pohon sambil menyebar biji. Jadi dia makannya kan buah-buahan ya, buah-buahan. Terus dia makan bijinya tuh disebar tuh ke antero hutan, bijinya disebar ke seluruh hutan, akhirnya tumbuhlah pohon-pohon. Jadi kalau nggak ada orang hutan, mungkin nggak ada ya yang nanam pohon gitu ya di Kalimantan dan juga di Sumatera. Gitu juga harimau Sumatera gitu ya. Apa sih peran dia gitu ya? Dia itu harimau Sumatera itu kalau di rantai makanan dia jadi puncak ya, jadi puncak rantai makanan yang memakan hewan-hewan herbivore. Gitu. Jadi dia menjaga keseimbangan ekosistem untuk memakan hewan-hewan herbivore. Mungkin kalau hewan herbivore itu jumlahnya terus banyak tanpa dimakan oleh harimau, kemungkinan juga tanaman-tanaman yang ada di hutan gitu ya, itu akan lama-lama habis gitu ya karena dimakan oleh populasi herbivora. Begitu juga anoa gitu ya. Anoa apa sih fungsinya? Babi rusa apa sih gitu ya? Banteng apa ya? Ya mereka adalah herbivore gitu ya. Teman-teman tahu ya herbivore, hewan pemakan tumbuhan gitu ya. Mereka memakan buah-buahan. Mereka memakan buah-buahan itu nanti ada bijinya ya. Lalu dia kan pup ya. Pup tahu ya, pup BAB ya. Lalu dari pupnya itu kan bijinya kan ada yang nggak dicerna gitu ya, bijinya ada yang tidak dicerna dan bijinya itu dikeluarkan sambil disebar gitu ya. Jadi mereka adalah penyebar biji untuk kelangsungan hutan Indonesia. Ya, jadi adanya mereka adalah untuk menjaga sustainability gitu ya, keberlanjutan kita Indonesia, hutannya dan keberlanjutan ekosistem yang ada di Indonesia. Bayangkan populasi mereka terus menurun. Saya sedih gitu ya kalau kita lihat anoa itu jumlahnya tinggal 5.000 gitu ya katanya sedunia. Sedunia tinggal 5.000. Kita aja penduduk DKI itu ada 12 juta gitu ya. Ini anoa hanya 5.000. Begitu juga dengan babi rusa, orang utan dan banteng. Next. Oh, nggak bisa next ya. Ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan data PKBSI, jadi Taman Marga Satwa Ragunan tergabung dalam Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, ada 57 kebun binatang se-Indonesia, dan di sana ada 4.912 jenis satwa endemik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari belahan dunia yang lain. Dengan total, bentar ya. Dengan totalnya 68.933 ekor dan semuanya merupakan aset negara yang wajib kita jaga dan dilestarikan. Nah, mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman baru tahu nih ya, kita ada 4.912 jenis. Ya. Sekarang kita masuk pada satwa yang menjadi fokus dari GSMP. Yang pertama itu anoa. Anoa adalah hewan liar, jadi teman-teman pernah lihat anoa nggak? Kayak gini ya, bentuknya anoa itu seperti kerbau. Jadi dia asalnya dari Sulawesi, seperti kerbau tapi kerdil. Ya, hewan-hewan Sulawesi itu kan unik-unik ya, karena dia adanya di garis Wallace dan garis Weber. Jadi dia punya kekhasan bentuk
satwanya. Dia seperti kerbau tapi kerdil gitu ya. Anoa hanya ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Buton di Indonesia. Ada 2 jenis anoa, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Keduanya tinggal di dalam hutan yang jarang dijamah oleh manusia. Jadi saya tuh pernah ke Sulawesi ya, ke Palu. Itu hutan itu begitu apa ya? Banyak sekali gitu ya, banyak sekali hutan, pantai, pegunungan. Mungkin kalau kita di Jawa, di Pulau Jawa tuh banyaknya sudah banyak rumah penduduk, sudah banyak kota gitu ya. Tapi kalau di Sulawesi itu benar-benar sangat alami gitu ya, hutan, pegunungan, dan mereka hidup di sana. Dan mereka hidup soliter, nggak seperti seperti hewan-hewan yang lain yang bergerombol gitu ya. Mereka hidup soliter sendiri gitu ya. Paling hanya ibu anak, terus paling keluarga gitu ya, berapa ekor, dan mereka di sana di hutan Sulawesi. Nah, ada 2 jenis anoa pegunungan, Bubalus quarlesi dan Bubalus depressicornis. Keduanya tinggal di hutan yang jarang dijamah oleh manusia, dan diperkirakan saat ini hanya tinggal 5.000. Jadi ternyata status anoa itu sejak tahun 1986 itu sudah terancam punah. Ini dari 86 sampai sekarang udah berapa? Udah 24 tahun ya. Ini masih terus terancam punah. Ya, di sini di bawahnya pakannya herbivore, habitatnya di dataran rendah, beratnya 90 sampai 225, masa hamil dan masa hidupnya. Nah, anoa ini sangat mempunyai resiko yang sangat tinggi terhadap kepunahan di alam liar. Padahal mereka dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum, tidak boleh diburu untuk diambil apapun ya dari bagian tubuhnya. Namun di sana, di daerah aslinya sana, mereka diburu untuk diambil dagingnya, untuk diambil kulitnya, lalu untuk diambil tanduknya. Anoa ini jantan dan betina dua-duanya punya tanduk ya. Terus habitat mereka juga dijadikan lahan pertanian, ditebang. Lalu ada juga untuk penambangan ya. Di Sulawesi itu memang pusatnya tambang ya, tambang emas, nikel gitu ya. Kalau adik-adik belajar geografi ya, bagaimana hasil tambang di Sulawesi juga sangat banyak, dan mereka daerah hidupnya, tempat hidupnya itu dijadikan pertambangan. Mereka mau kemana lagi nih? Ya mereka mati gitu ya, karena mereka nggak punya habitatnya. Nah, populasi mereka menurun 30% dalam 3 generasi terakhir, dan terus menurun ya. Nah, kebun binatang, pemerintah, organisasi konservasi di seluruh dunia bekerja sama untuk menyelamatkan populasi anoa dari kepunahan. Nah, kita dapat membantu nih memastikan kelangsungan hidup anoa dengan meningkatkan kesadaran dan mengerti apa masalah yang mereka hadapi di alam liar. Jadi tanggung jawab pelestarian anoa ini bukan cuma untuk tanggung jawab kami gitu ya yang kerja di kebun binatang, tapi tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia, karena kita yang punya anoa. Ya, ini nanti bisa dibaca hampir sama seperti tadi ya. Ancamannya namanya anoa dataran rendah ya. Ini ada ancaman persebaran, habitat, pakannya, perilaku sosial, beda jantan dan betina, usia harapan hidup, jumlah anak yang lahir, dan fakta menarik. Mereka ini senang berkubang, jadi kalau di alamnya itu mereka senang berendam ya di lumpur gitu ya, dan mereka melindungi dirinya dari ancaman predator itu dengan cara berendam. Nah, predator mereka satu-satunya ya manusia gitu ya, karena di Sulawesi itu konon memang tidak ada hewan karnivor, jadi predator mereka yang paling pertama adalah manusia. Ya, kita lihat dulu apa yang akan dilakukan oleh GSMP dalam menyelamatkan anoa.
Oke. Jadi ternyata seluruh dunia ya peduli dengan ANOA gitu ya. Caranya tadi dengan adanya tukar menukar antar kebun binatang, adanya kerjasama antar kebun binatang dan antar lembaga konservasi ex situ dan in situ. Ya. Ya. Kemudian yang menjadi fokus dari GSMP yaitu banteng. Nah, kemarin Idul Adha nih kita baru motong banteng. Itu sapi ya, sapi beda nih sama banteng. Kalau sapi itu jenis domestiknya, kalau ini jenis liarnya. Jadi mungkin jadi jenisnya itu sama-sama bos. Jadi kalau nama Latin itu sama-sama bos, tapi kalau sapi domestik itu bos Taurus, di domestik ini yang liarnya gitu, yang liarnya yang asli ada di hutan. Ya, namanya kalau di Indonesia ada Bos javanicus adanya di Jawa dan Bali, lalu di Kalimantan juga ada Bos javanicus lowi dan juga di Birma, ya di petanya ada ya kelihatan ya, di Birma itu ada Bos javanicus birmanicus, mereka mendiami dataran Asia. Banteng jantan warnanya lebih gelap. Nanti kita akan lihat videonya nih yang ada di Ragunan, beda jantan betinanya lebih nyata. Lebih gelap daripada yang betina gitu ya. Lalu mereka jantan betinanya sama-sama punya tanduk, yang jantan lebih panjang dan yang betina lebih pendek. Banteng juga digolongkan terancam punah oleh IUCN. Ya, mereka memiliki resiko yang sangat tinggi untuk punah di alam liar gitu ya. Mereka diburu untuk diambil dagingnya, terus dijadikan obat-obatan, terus habitat mereka juga dialihfungsikan ya, yang tadinya mereka hidup di hutan tropis, dialihfungsikan menjadi pertanian, pertambangan ya dan sebagainya. Ya, ini mereka jenis makanannya herbivora, adanya di hutan hujan tropis, berat badannya 600 sampai 800 kg, masa hamilnya 10 bulan, masa hidupnya sampai dengan 20 tahun. Ini yang menarik ini, yang merah nih. Resiko mereka mempunyai resiko yang tinggi terhadap kepunahan. Ya. Melestarikan banteng juga sama dengan ANOA, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama melestarikan keberadaan banteng Jawa sampai nanti anak cucu kita bisa tidak hanya tinggal nama, tapi juga bisa melihat banteng yang aslinya. Kita membantu memastikan kelangsungan hidup banteng dengan meningkatkan kesadaran akan masalah yang mereka hadapi. Jadi teman-teman nih setelah dari sini, saya mohon cerita gitu ya ke ayah, ibu, kakak, saudara, tetangga, sahabat, semua. Gue habis belajar tentang banteng nih, tentang ANOA. Mereka hampir punah loh, mereka tinggal sedikit loh populasinya. Kita harus peduli gitu ya sama mereka, dan kita harus coba menjaga kelestarian mereka. Ya, ini informasi tentang banteng. Jadi mereka di sini dikatakan tanduknya sering dipakai untuk hadiah dari lomba berburu. Jadi di sana
di Taman Nasional Baluran ya, yang saya tahu ya, Baluran itu, dan di beberapa tempat yang lain, saya lupa sih nama taman nasionalnya, itu mereka banyak juga diburu oleh manusia untuk diambil tanduknya. Ya, ini video bagaimana kami dari JKNP coba menyelamatkan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, lagi-lagi tadi kita menyaksikan hanya tinggal tersisa 8.000 ekor banteng yang ada di dunia. Bayangkan ya, 8.000 gitu ya, 8.000 itu jumlah yang banyak apa sedikit sih? Sedikit ya. Tadi kalau saya analogikan dengan penduduk Jakarta yang 12 juta, banteng seluruh dunia tinggal 8.000. Makanya kami di kebun binatang berusaha menjaga kemurnian genetik banteng bersama seluruh kebun binatang yang ada di dunia, dan melakukan saling tukar-menukar, terus supaya tidak ada perkawinan untuk menjaga kemurnian genetik gitu ya. Jadi banteng-banteng di kebun binatang itu kita saling kerjasama, terus menjaga kemurnian genetiknya. Bisa jadi banteng yang di Indonesia, di Jakarta kawin dengan banteng yang di Surabaya. Nah, ini kerjaannya Bu Rina nih, Bu Rina dari Taman Marga Satwa Ragunan. Bagaimana usahanya untuk menjaga kemurnian banteng tukar-menukar dengan kebun binatang lain di Indonesia. Akhirnya mereka kawin, punya genetik yang baru, lalu nanti genetik yang bagus itu bisa kita kembalikan ke alam liar. Ya, itu upaya yang dilakukan oleh kebun binatang. Begitu juga dengan Pak Januar ya, dan kawan-kawan perawat yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, bagaimana semuanya kami berusaha memelihara banteng agar terjaga kesehatannya dan terjaga kemurnian genetiknya. Oke, selanjutnya ini ada babi rusa. Nah, kenapa disebut babi rusa? Ada yang tahu nggak? Kenapa disebut babi rusa? Jadi dia secara fisik memang seperti babi ya, jelas ini kan teman-teman kalau udah tahu semua ya babi itu seperti apa. Nah, ini seperti babi. Tapi dia ada kalau babi itu kan nggak ada tanduknya gitu ya. Tapi kalau babi rusa uniknya ini ada gigi taring, ini bukan tanduk, ini adalah gigi taring, gigi gitu ya. Gigi tapi dia nembus sampai keluar gitu gigi taringnya. Itu seperti ini. Nah, kenapa disebut rusa, babi rusa? Karena dia punya sistem pencernaan di perutnya itu ada 4 ruang gitu ya, yang seperti rusa, jadi sistem pencernaannya. Babi rusa adalah spesies babi langka yang ditemukan di Pulau Sulawesi. Dia endemik, hanya ada di Sulawesi. Babi rusa jantan dikenali dengan taring yang melengkung ke atas. Ya, ini adalah ujung gigi taring mereka tumbuh ke belakang melalui
hidung kulit mereka. Gigi taring betina jauh lebih kecil dibandingkan dengan jantan. Ya, itu penyebarannya hanya ada di Sulawesi. Pakannya omnivora, dia juga selain makan buah-buahan dan sayuran, mereka juga makan serangga. Habitatnya di hutan hujan, berat badannya 60-100 kilo, masa hamilnya 155-158 hari, masa hidupnya 24 tahun. Ya, kita fokus juga dengan penyelamatan dari babi rusa. Ada 3 jenis babi rusa di Sulawesi. Mereka hidup di Togian, ya, Pulau Togian. Ada babi rusa celebenis, babi rusa dan babi rusa toganensis. Ini ada di Pulau Togian. Ancamannya adalah perburuan liar, hilangnya habitat karena alih fungsi lahan dan penebangan serta penambangan liar. Ya, ini pakannya. Mereka hidup berkelompok. Satu kelompok itu hingga 13 ekor, umumnya betina dengan anaknya. Lalu pejantan dewasa umumnya menyendiri. Istilah babi rusa karena mereka kelompok babi dengan taring yang menyerupai tanduk rusa. Selain itu mereka juga memiliki sistem pencernaan, ya, yang tadi saya katakan, dengan ruang perut ganda yang kompleks yang menyerupai rusa atau ruminansia yang lain. Ini bagaimana kami dari GSMP, Kebun Binatang, Taman Marga Satwa Ragunan, dan PKBSI menyelamatkan babi rusa. Okay, together we save babi rusa. Ya, itu tadi ya tiga video tentang anoa, babi rusa, dan harimau Sumatera, dan bagaimana kita semua ikut serta dalam menjaga kelestarian mereka. Ya, tadi udah kenal dong ya teman-teman, udah kenal. Kalau sudah kenal, tentunya sayang ya, sudah kenal sayang. Kalau sudah sayang berarti sudah cinta gitu ya. Nah, kalau sudah cinta, ayo kita sama-sama, kita aware sama mereka. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memberitahukan sebanyak-banyaknya ke teman, sahabat, saudara, dan lain-lain tentang anoa, banteng, babi rusa, dan harimau Sumatera dengan memasang tagar Action Indonesia Day di Instagram atau Facebook. Nah, jadi karena hari ini adalah Hari Action Indonesia Day, kami dari GSMP, dari Taman Marga Satwa Ragunan, seluruh dunia merayakan ini. Caranya, yang punya foto Satwa Indonesia, tolong dong upload di Instagramnya, terus kasih tagar nih Action Indonesia Day. Nanti kita dihitung jumlahnya berapa nih yang pasang hashtag ini Action Indonesia Day. Ini juga salah satu cara kita dalam dalam ikut
peduli pada kelestarian satwa Indonesia. Terus yang kedua, mencari info yang lebih dan belajar lebih banyak tentang pelestarian satwa. Teman-teman bisa lihat di website actionindonesia.gsmp.org. Lalu yang ketiga, mendukung lembaga konservasi di Indonesia untuk melindungi anoa, banteng, babi rusa, dan harimau Sumatera. Ini yang bisa kita lakukan ya. Sekarang kan banyak tagar-tagar gitu ya, tagar-tagar di Instagram. Yang terbaru sekarang di saat corona ini saling support ya. Ada tagar gitu ya di Instagram untuk kita sama-sama menyemangati teman-teman menghadapi pandemi corona. Itu tagarnya semangat saling bantu. Nah, untuk melindungi satwa Indonesia, yuk kita pasang tagar Action Indonesia Day ini juga untuk menyelamatkan satwa itu tadi ya, anoa, banteng, babi rusa. Ya. Ini ada infografis. Tadi kita sudah lihat videonya. Nah, ternyata kita bisa loh menyelamatkan mereka. Mereka hidup ini anoa, lalu yang di tengah banteng, yang dan terakhir babi rusa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Mungkin hanya ini sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Joan. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Maya atas ilmunya yang sudah ya. Jadi kita sudah mendapatkan ilmu ya teman-teman ya mengenai tadi anoa, banteng, dan babi rusa. Bagaimana peran yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai pentingnya konservasi dari satwa-satwa endemik Indonesia itu. Kayak tadi sudah dijelaskan ya, anoa tinggal berapa tadi Bu? 5.000 ya Bu ya. Anoa tinggal 5.000 ekor, ya kemudian banteng tinggal 8.000 ekor itu di seluruh dunia. Jadi penting sekali untuk masyarakat luas mengetahui bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk meningkatkan pelestarian, untuk meningkatkan usaha pelestarian mereka. Nah, oke. Nah, acara selanjutnya nanti kita akan melihat video untuk perawatan satwa-satwa anoa, banteng, dan babi rusa di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, kadang-kadang ada nih teman-teman yang udah ke Ragunan tapi nggak tahu kalau di Ragunan tuh ada anoa, ada babi rusa, ada banteng. Nah, untuk itu nanti kita di sini akan melihat, kita sudah siapkan video mengenai perawatan dari satwa-satwa tersebut. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya nanti boleh diketik di kolom chat ya dengan formatnya nama, kemudian asal sekolah, kemudian pertanyaannya. Nah, nanti akan dijawab oleh tim dari Ragunan, dari Taman Marga Satwa Ragunan. Oke, Pak Januar yang coba kasih tolong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kehadirannya di webinar Action Indonesian Day. Semoga yang hadir di sini akan lebih memahami tentang Global Species Management Plan tentang satwa endemik yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita akan tampilkan tentang perawatan satwa anoa, babi rusa, dan banteng oleh perawat satwa yang ada di Ragunan. Ayo Mas Yonatan mana? Oke. Ya, kita sambil nunggu Mas Yonatan, silakan Mas Yonatan. Ya. Nah, Pak Januar ini teman-teman merupakan salah satu kurator atau yang penanggung jawab untuk perawat-perawat yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, Pak Januar ini bagiannya di mamalia nih, jadi termasuk 3 satwa. Oke, kita lihat dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi sahabat Ragunan. Perkenalkan, nama saya Trio Prasetyo. Saya di sini sebagai perawat Anoa dan perawat babi rusa di Taman Marga Satwa Ragunan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menerangkan kepada sahabat Ragunan tentang Anoa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Di Taman Marga Satwa Ragunan terdapat 3 ekor Anoa, terdiri dari 2 ekor jantan dan 1 betina. Yang jantan yang ada di sini namanya Daimar. Dia usianya sekitar 5 tahun. Daimar itu 8 Maret ya. Jadi identik dengan tanggal kelahirannya 8 Maret 2015 karena 5 atau 6 tahun. Kemudian di sebelah sini ada Wesi, sapinya merupakan Anoa betina yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Kemudian ada juga di belakang sana ada namanya Tangguh. Dia Anoa yang paling muda yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Kemudian aktivitas saya sebagai perawat di TMR untuk kesehariannya pertama-tama dan utama melakukan kegiatan harian adalah monitoring. Di pagi hari sebelum melakukan aktivitas lainnya kita lakukan monitoring. Kita pastikan bahwa kondisi Anoa dalam keadaan baik, jumlahnya juga dalam jumlah yang cukup. Setelah lakukan monitoring, kita lakukan peracikan makanan, kemudian kita memberikan makanan, dilanjutkan dengan kegiatan sanitasi, baik sanitasi bekas pakan, sanitasi air minumnya, kemudian lingkungan sekitar kandang. Setelah itu dilakukan kegiatan monitoring selanjutnya. Anoa merupakan hewan herbivor ya. Di sini kita memberikan makan dengan variasi makanan. Ada buah-buahan seperti pisang, seperti paya, kemudian sayuran, ada kacang panjang, ada kangkung, kemudian kita kasih juga rumput halus. Kemudian menjelang sore biasanya kita kasih pakan ranting daun ya, bisa berupa daun nangka, daun lamtoro dan sebagainya. Kemudian Anoa merupakan hewan endemik Pulau Sulawesi. Dia ada hanya di Pulau Sulawesi, asli Indonesia. Kemudian merupakan jenis kerbau terkecil di dunia karena Anoa ini termasuk kelompok kerbau-kerbauan dan merupakan jenis kerbau terkecil yang ada di dunia. Mungkin itu sekilas tentang Anoa dari saya. Setelah tadi kita membahas tentang Anoa, pada kesempatan ini saya akan menerangkan kepada sahabat Ragunan tentang babi rusa. Babi rusa merupakan hewan endemik Pulau Sulawesi. Dia merupakan sama seperti Anoa, merupakan binatang asli dari Indonesia. Hanya ada di Pulau Sulawesi, Pulau Buru, dan sekitar Pulau Togian. Di Taman Marga Satwa Ragunan terdapat 6 ekor babi rusa yang terdiri dari 1 jantan dan 5 betina. Sama seperti Anoa tadi, bahwa kegiatan rutinitas seorang perawat di sini pertama kali dan utama adalah monitoring. Di pagi hari kita pastikan bahwa satuannya itu baik, satuannya jumlahnya cukup, nggak ada sesuatu yang kekurangan. Setelah itu kita lakukan aktivitas rutin harian seperti yang tadi telah saya sampaikan di Anoa. Sama seperti Anoa, babi rusa merupakan hewan herbivor. Di sini kita kasih makan buah-buahan, ada sedikit sayuran juga. Makanan favoritnya biasanya jagung, kemudian ada ubi, kemudian ada pisang gitu. Di sini di enclosure Taman Marga Satwa Ragunan
ada beberapa enrichment atau pengayaan kandang ya, seperti sahabat Ragunan tahu bahwa babi itu merupakan satwa yang sangat suka berkubang. Maka di sini kita sediakan areal untuk berkubang, areal untuk berendam, sehingga ketika suhu panas dia bisa mendinginkan suhunya di areal kubangan dan areal rendamannya. Kemudian selain enrichment kubangan dan kolam buatan, di sini juga terdapat beberapa tumbuhan yang sengaja kita tanam untuk memperkaya enclosure di sini gitu, sehingga kita usahakan semirip mungkin dengan apa yang ada di habitatnya, di alamnya. Karena di alamnya itu biasanya babi rusa itu hidup di hutan yang lebat, di semak-semak, di lumpur, di bambu, di area-area yang memang semak belukar gitu. Selanjutnya, untuk membedakan ciri babi rusa jantan dan betina, seperti teman-teman mungkin kalau terlihat ya, babi yang sangat kelihatan adalah babi rusa jantan. Dia memiliki taring, memiliki culah ya, sebenarnya taring itu atau gading ya, yang tembus dari rongga mulut ke atas, tembus. Sedangkan untuk betinanya dia tidak memiliki culah atau taringnya. Kemudian dari sisi ukuran juga babi rusa jantan tuh umumnya lebih besar dari babi rusa betina. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang babi rusa yang ada di Ragunan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sahabat Ragunan bisa lebih mencintai satwa-satwa yang ada di Indonesia khususnya, dan satwa-satwa umumnya yang ada di kita. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Saya sebagai perawat banteng di sini selama 6 tahun. Pertama-tama saya datang ke sini monitoring satwa. Kedua, mengerjakan sanitasi dan memberikan pakan. Memberikan pakan kering, rumput. Pakan keringnya dedek dan kargil. Kalau rumput sebanyak 6 kilo. Kalau kargil dan dedek dicampur sebanyak 5 kilo. Di sini jumlah banteng ada 8 ekor. Jantannya 3, betinanya 5. Jantannya berwarna hitam gelap dan betinanya berwarna coklat terang. Sekian informasi yang saya sampaikan tentang banteng Jawa, dan terima kasih. Wassalam. Salam lestari. Oke, demikian tadi ya. Kita sudah melihat ya teman-teman video kegiatan perawatan satwa anual banteng dan babi rusa di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, untuk teman-teman lainnya ini sudah ada satu pertanyaan masuk. Nah, untuk teman-teman lainnya yang ingin bertanya boleh silakan langsung ketik di kolom chat dengan formatnya nama, kemudian asal sekolah dan juga pertanyaannya. Nanti akan langsung dijawab ya oleh Pak Januar nih yang lebih mengerti mengenai satwa-satwa yang ada. Oke, Pak Januar. Ya. Ya, ini udah ada pertanyaan nih Pak dari Zamir Ahmad Baki dari SMA Negeri 34 Jakarta. Jadi dia masih belum paham mengenai perbedaan antara behavior anoa dan banteng. Kemudian yang menjadi ciri khasnya sifat mereka itu seperti apa? Nah, silakan Pak Januar. Terima kasih atas pertanyaannya.
Untuk perilaku sendiri terhadap untuk satwa anoa itu dia berperilaku soliter. Jadi untuk hidupnya itu tidak berkelompok. Nah, berbeda dengan posisi banteng. Banteng itu berkelompok jumlahnya antara 6 sampai bisa 20 ekor dengan jantan dominan satu. Tapi kalau untuk satwa anoa itu hidupnya sendiri-sendiri, hanya posisi ketemu musim breeding atau perkawinan, mereka bertemu untuk breedingnya. Nah, untuk perilaku khusus sendiri pada anoa itu dia hampir sama dengan kerbau kerdil. Jadi kalau dalam suhu yang panas, dia akan lebih banyak berendam di air atau di lumpur. Berbeda dengan banteng, banteng akan berteduh dan dia lebih banyak untuk istirahat di bawah pohon. Kira-kira cukup tidak itu? Oke, bentar. Oke, sudah tadi ya terjawab ya. Jadi untuk Zamir Ahmad Bakir tadi sudah dijawab oleh Pak Januar. Anoa itu soliter, sedangkan untuk banteng dia berkelompok seperti itu ya, dan lebih lanjut. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Januar dari Inanda Kamila dari SMP Negeri 85. Nah, mau bertanya bagaimana cara makan babi rusa? Apakah sama dengan babi hutan dan apakah babi rusa ini menyeruduk nih, Pak Januar? Nah, untuk kebiasaan makan babi rusa itu hampir sama semua dengan herbivore. Posisi makan seperti biasalah posisinya, seperti istilahnya halnya rusa ataupun anoa itu posisi diberi makan itu langsung dia makan untuk dihabiskan. Dan apalagi tadi Mbak Jon? Ya makan apa menyeruduk? Nyeruduk ya. Kalau nyeruduk itu sih sebenarnya hal yang tidak seperti babi hutan. Dia lebih agresif. Kalau untuk babi rusa ini sebenarnya tidak terlalu agresif untuk di penangkaran, dan dia tidak menyerang perawat itu sendiri karena posisinya sudah terbiasa kemungkinan ya. Nah, untuk menyeruduk itu biasanya memang untuk yang mengasah tanduk ataupun mencari makanan atau mineral di tanah. Oke, mencari makanan atau mineral gitu ya Pak. Jadi mereka ya. Terus apakah kalau menyeruduk itu biasanya salah satu bentuk pertahanan diri gitu juga nggak sih? Mungkin nggak sih Pak? Ya kalau untuk pertahanan diri bisa jadi, karena posisi di alam liar dia akan untuk menjaga tutorialnya ataupun mempertahankan diri dari mangsa ataupun kelompok lain, bisa untuk menyeruduk. Oke, seperti itu ya tadi ya Indanda Kamila. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, teman-teman untuk sementara ditutup dulu ya karena sudah cukup banyak karena waktu kita juga terbatas. Jadi yang udah ada dulu yang masuk pertanyaannya yang akan kita tanyakan. Oke. Kemudian yang selanjutnya Pak Januar ada dari Dika Maudi Wulandari dari SMP Negeri 85 Jakarta. Oh, kira-kira jumlah anoa dan babi rusa seluruhnya khusus di Indonesia ada berapa, dan mengenai hewan-hewan di Ragunan apa ada kemungkinan terkena COVID? Oke, untuk Bu Maya mungkin bisa dibantu Bu untuk Bu Maya jumlah itu juga. Ya, mungkin Bu Maya untuk jumlahnya. Jumlahnya. Bu Maya di-unmute dulu. Untuk jumlah se-Indonesia sendiri informasinya saya mesti cari lagi ya, mungkin nanti kita jawab nanti menyusul. Tapi kalau untuk sedunia itu di dunia ini kan hanya ada di kebun binatang. Itu anoa ada 5.000 dan kalau banteng ada 8.000. Tuh, itu di Indonesia baik di hutan, di kebun binatang, ya di habitat aslinya maupun yang ada di kebun binatang di luar negeri. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya, 5.000 dan 8.000 ya untuk anoa dan banteng 8.000. Karena di kebun binatang sendiri ya mungkin juga tidak sampai 1.000 ekor ya kalau kita coba kita perkirakan. Tapi untuk pastinya terus terang
Saya mesti cari lagi nih, nanti mohon maaf, nanti mungkin bisa japri jumlah pastinya berapa gitu. Oke, lalu untuk ini pertanyaan mengenai satwa-satwa di Ragunan, apa ada kemungkinan terkena COVID? Ya, pembahasan tentang ini sudah pernah kami rilis ya oleh Gubernur DKI Jakarta. Beritanya bisa teman-teman langsung baca di Instagram Ragunan ya tentang berita COVID ini gitu ya. Jadi kita tidak bahas di sini gitu ya. Bisa nanti teman-teman lihat informasinya di medsos Ragunan baik di Instagram maupun Facebook. Kami sudah rilis semua beritanya lengkap dengan hasil lab dan sebagainya. Dan semuanya sekarang sudah sehat, sudah sembuh. Iya, betul. Udah pulih ya, Bu. Jadi sekarang kita fokusnya ke 3 satwa ini dulu aja nih, teman-teman. Ada banteng, babi rusa, dan anoa dulu nih. Karena kita hari ini sedang memperingati Action Indonesia Day, yaitu untuk satwa anoa, banteng, dan babi rusa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Randy Bangkit Pradana dari SMA Negeri 97 Jakarta. Apakah satwa seperti anoa, banteng, dan babi rusa jika di kebun binatang menjadi lebih mudah stres dibandingkan ketika mereka berada di alam bebas? Nah, kira-kira gimana? Mungkin Pak Januar bisa bantu jawab, Pak Januar? Ya. Untuk ketiga satwa tersebut, antara banteng, anoa, dan babi rusa, karena kita sudah terbiasa dengan posisi perawatan, dengan hal-hal yang biasa, tidak akan terjadi stres atau apa. Pokoknya tidak gampang stres lah apabila tidak diganggu gitu kan. Nah, jadi kalau nggak ada pemicunya ya Pak ya? Nggak ada pemicunya, terkecuali kadang-kadang memang yang kita takutkan kan dari pengunjung ini, banyak dari pengunjung kita yang masih kurang peduli terhadap satwa-satwa endemik ataupun satwa lainnya lah. Oke, nah jadi kalau sering diganggu bisa jadi stres. Ya, jadi ini pengetahuan baru juga mungkin untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ke kebun binatang manapun ya, itu kalau misalnya teman-teman mengganggu satwanya, nggak cuma mengganggu, maksudnya kalian berisik aja di sekitarnya, membunyi-bunyikan, manggil-manggil, itu termasuk salah satu bentuk gangguan untuk satwanya. Jadi mereka cenderung lebih mudah stres apabila ada pemicunya seperti itu. Sedangkan kalau di alam mungkin mereka lebih tidak mudah stres karena kalau mereka menghadapi stres mereka bisa kabur. Sedangkan kalau di kebun binatang itu kan tempatnya terbatas dan memang sudah disediakan untuk beberapa tempat lokasi untuk mereka bersembunyi, tapi tidak semaksimal seperti di alam ya. Jadi tidak begitu mudah untuk mereka untuk melarikan diri dari situasi pencetus stres. Nah, untuk itu kalau untuk teman-teman yang berkunjung ke kebun binatang, itu sebisa mungkin diamati aja satwanya. Jadi kita lihat aja nih, oh perilakunya seperti ini. Kalau misalnya diganggu, nanti mereka justru akan stres. Gitu, akan lari. Nah, sudah terjawab ya untuk pertanyaannya dari Randy ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Sekar Fatmasari dari SMP Negeri 254 Jakarta. Izin bertanya, spesies babi rusa itu ada berapa ya? Dan apakah ada perbedaan dari masing-masing spesiesnya? Oke, ini yang mau jawab Pak Januar atau Bu Maya? Itu tadi udah dijelasin sama Bu Maya. Bisa diulang lagi Bu Maya? Oke, bisa diulang mungkin Bu Maya, silahkan, tentang spesies dari babi rusa. Oke. Ada 3 jenis tadi kayaknya. Ya, ada 3 jenis. Ada ada 3 jenis babi rusa, yaitu babi rusa Sulawesi yang pertama, yang kedua babi rusa buru, yang ketiga babi rusa Togian. Babi rusa nama latinnya itu babi rusa celebensis yang di Sulawesi, terus babi rusa dan babi rusa togianensis. Penamaan nama spesies ini lebih pada perbedaan tempat atau lokasi. Namun secara fisiknya tidak begitu berbeda, sama gitu ya. Secara fisiknya sama. Jadi perbedaan ini dikarenakan perbedaan nama spesiesnya karena perbedaan wilayah. Ya, seperti itu. Karena yang saya ketahui juga perbedaan wilayah ini juga bisa
mempengaruhi. nggak bisa menamai nama Latin gitu. Oh, Ya walaupun secara untuk penamaan. morfologinya sama begitu seperti orang utan Kalimantan dan Sumatera gitu ya. Itu hanya perbedaannya di fisiknya itu ya, di rambutnya ada perbedaan sedikit di rambutnya gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Maya. Nah, ini karena masih ada waktu, saya buka kembali kolom komentar untuk teman-teman yang mau bertanya. Kita ada kuis loh, Mbak Joan. Iya, oke. Setelah ini nanti kita ada kuis ya Bu Maya ya. Kita Ya, lanjutkan dulu ke beberapa pertanyaan. Oh, sudah nambah lagi pertanyaannya. Oke, kita lanjut dulu. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Revaldo Adipunomoha dari SMP Negeri 254 Jakarta. Oke, mengenai perkembangbiakan babi rusa. Seperti apa nih? Mungkin Pak Januar bisa dibantu dijawab. Apakah ada musim kawinnya? Kemudian usia dewasa kelaminnya di usia berapa? Udah langsung sama perawatnya tuh kayak Pak Jack ya? Iya. Ya, kalau untuk musim kawin memang mereka tidak ada karena sudah terbiasa di lembaga konservasi di sini sendiri. Untuk sementara ini kita stop dulu breeding karena posisi memang ada arahan dari GSMP untuk breeding yang inbreeding karena posisi di kita sudah termasuk inbreeding kan. Inbreeding itu kan posisi udah satu keluarga. Kawinan sedarah ya masih ya. Untuk sedarah. Jadi kita stop dulu untuk arahan dari GSMP. Okay. Kalau untuk musim kawinnya memang kita tidak ada musim kawinnya sudah di sini. Oke, jadi untuk satwa yang sudah ada di sini ya, babi rusa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan karena mereka sudah melakukan adaptasi, jadi bisa terjadi sepanjang tahun ya Pak Januar ya untuk perkawinannya sendiri tahun. Ya. Tergantung tinggal menunggu mereka masa birahinya untuk melakukan perkawinan gitu. Lalu untuk perkawinannya sendiri pun kita juga nggak sembarangan nih sahabat Ragunan teman-teman semuanya, karena kita juga menunggu arahan dari Global Species Management Plan tadi untuk melindungi kemurnian genetik mereka. Jadi kalau misalnya mereka ini kan kalau perkawinan itu kalau di kebun binatang kita sebutnya dengan istilah breeding nih. Nah kalau misalnya mereka kawin masih dengan satu keluarga, masih satu darah, itu istilahnya inbreeding. Nah, di kebun binatang kita berusaha sebisa semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya inbreeding dari satu atau berbagai spesies ya, maksudnya dari banteng kalau bisa ya kawinnya yang nggak sama saudara gitu, saudara-saudara. Jadi kita masih menunggu arahan dari GSMP untuk mengawinkan satwa-satwa yang ada. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Rifki Fadilah dari SMP Negeri 254 Jakarta. Oke, mungkin ini untuk Pak Januar nih pertanyaannya. Ya. Apakah ada perbedaan antara anoa di pegunungan dan anoa di dataran rendah nih Pak Januar? Nah, untuk anoa dataran dengan dataran rendah dengan dataran tinggi, untuk warna bulu biasanya, warna bulu yang posisi di dataran rendah dia lebih terang kecoklatan, untuk dataran tinggi lebih gelap, dan bulunya pun posisi lebih tebal untuk yang dataran tinggi, untuk yang dataran rendah agak tipis warna coklat. Oke, jadi perbedaannya yang terlihat itu ya Pak ya, kalau untuk dataran rendah dia warna bulunya lebih terang, kemudian lebih tipis. Rambut. Oh ya, sorry. Ya Ralatnya terima kasih Bu Maya untuk rambut ya namanya. Dan kemudian untuk yang di dataran tinggi itu warna rambutnya lebih gelap dan juga lebih tebal. Ya mungkin menyesuaikan tuh ya Pak ya karena kondisinya lebih tinggi, lebih biasanya dingin. Suhu. Ya, jadi mereka lebih adaptasi. Betul. Adaptasi. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita akan kuis ya Bu Maya ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Rahmelia Putri dari SMP Negeri 85 Jakarta. Jika seseorang tertangkap basah sedang memburu anoa, banteng, ataupun binatang lainnya yang dilindungi, apakah hukuman yang akan diberikan kepada orang tersebut? Pak, kira-kira Bu Maya atau Pak Januar yang bisa? Bu Maya. Karena ada undang-undangnya. Bu Maya mungkin tahu undang-undangnya. Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 itu ada hukuman tindak pidana dan denda bagi mereka yang tertangkap berburu atau
membunuh satwa liar gitu. Kalau nggak salah tuh 5 tahun penjara ya, 5 tahun penjara dan dendanya itu berapa ratus ribu gitu. Kita lihat tadi di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ya Bu Maya untuk lebih Iya, di lengkapnya situ ya. ada Nanti teman-teman hukuman. bisa googling mengenai hukuman untuk penangkapan atau pembunuhan satwa yang perburuan satwa yang dilindungi. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir. Nah, selanjutnya kita mau ada kuis kan ya Bu Maya? Iya, kita pakai Quizizz. Teman-teman kayaknya udah familiar ya sama Quizizz ya. Kita ada Quizizz. Oke. Boleh Silakan, langsung mulai silakan. Quizizz-nya. Siap-siap dengan gadgetnya. Tunggu sebentar. Bu Maya, Ya. saya Zamir dari 34. Kalau misalnya aku ngerjainnya langsung di laptop, nggak apa-apa kan? Oh, kalau masih bisa boleh. Silakan. Oke. Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya, silakan join myquiz.com. Quizizz ya, tinggal ketik quizizz.com. Terus enter kodenya 975478. Nanti ada hadiah yang kami siapkan nih untuk juara 1, 2, 3. Ada hadiahnya. Jadi pada ikutan nih. Semangat jadinya Bu. Sebentar, maaf. Sorry. Maaf. Tadi udah kelihatan belum pertanyaannya ya? Sudah, Bu. Udah ya? Oke, sorry ya. Saya ulang ya, soalnya di saya kok nggak kelihatan ya. Sebentar ya, kita ulang ya. Sebentar. Ya, ulang ya, mohon maaf. Kita ulang dulu. Enter quizizz.com, enter kodenya 946502. Klik join. Udah semua ya? Oke, kita mulai.
Mbak Ana nih sama Arvel yang saingan terus. Ayo terus mau jawab soalnya. Masih ada waktu. Nanti untuk juara 1, 2, 3 ya Bu Maya akan ada souvenir ya spesial dari Ragunan nih. Ya, betul. Nazwa juara nih kayaknya nih. Masih ada yang bisa ngalahin nggak nih? Rivaldo 254. Nazwa dari SMP atau SMA mana nih? Ya, kita selesaikan ya kuisnya, kita selesaikan. Yang belum jawab soalnya silakan dijawab dulu. Sampai selesai soalnya. Kalau yang sudah jawab soal tandanya biru. Bu Maya. Ya. Bakal ada kuis lagi nggak? Atau sekali Nggak doang? ada. Ini doang. Oh, jadi sekali doang ya? Ya udah, nggak Iya. apa-apa deh. Yang penting aku have fun. Dapat nggak? Menang nggak? Nggak menang saya, tapi paling nggak dapat pengetahuan gitu. Oke, alhamdulillah. Wah, Najwa tergeser nih sama Cikwita. Susah ya? Soalnya susah ya? Kan ada semua tadi dijelasin. Lumayan soalnya. Ya dong, 2 menit lagi. Cepat jawab soalnya. Ini baru keluar juaranya kalau semuanya udah ngerjain soalnya.
Baru 61% nih akurasinya. Udah cukup ya? Masih ada yang belum mau, masih ada yang mau jawab? Bu Maya, kalau Ya, misalnya udah, Jamir. misalnya udah ngerjain sekali terus udah. Iya, udah. Nih, kayaknya nggak ada yang ngegeser nih posisinya Cikwita. Cikwita dari SMA mana? Apa SMP mana? SMP 85. Oh, 85. Najwa? MAN 34 Jakarta, Bu. Oke, jadi bagus nih, beda sekolah nih. Yang terakhir Rivaldo dari 254. Oke. Masih ada yang mau isi? Kalau ini mau saya... Ya, terus mungkin saya kasih waktu ya, 2 menit lagi ya. Wah, ada yang nyodok nih ke peringkat ketiga. Alia try, Rivaldo turun lagi. Alia dari mana Alia? Anissa masih naik terus. Ya, Anissa naik lagi nih. Ya, saya hitung sampai 5 ya, hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, itu Mbak Joan pemenangnya. Nanti pemenangnya nanti bisa DM ya untuk nama dan juga asal sekolahnya. Nanti pemenangnya diumumin aja Mbak Joan Oke, sambil mau kita kasih umumin aja ya. testimoni. Oh ya, Pemenang betul. juara 1, 2, 3-nya. Oke, kita mulai dari juara 3 dulu kali ya Bu Maya ya. Ya, tadi udah dicatat ya juara satunya. Yang ketiga juara 2, tadi Alia ya. Yang juara pertama Cikita. Juara kedua Najwa, yang ketiga Alia. Oke. Iya. Mungkin Cuma 3 kita kan mulai hadiahnya dari ya, yang disiapin Budian ya. Iya, kita ada 3 souvenir untuk pemenangnya. Mungkin kita persilakan untuk Alia. Alia, di mana dirimu? Mana nih Alia? Bisa di-on-in mungkin suaranya. Apakah Alia Arzanti ini tadi? Dari SMP 154, betul atau aku salah? Apakah benar nggak nih? Boleh Alia, silahkan. SMP berapa Alia? Kalau lihat dari daftar partisipan, yang namanya Alia dari SMP Negeri 154. Nah, ini udah ada nih Alia nih. Alia, jangan dibuka suaranya.
Suaranya aja deh kalau nggak mau kelihatan videonya deh. Ada videonya tapi nggak ada suaranya. Suaranya masih Oh, di mute. ada. Masih di mute Alia. Boleh di-unmute dulu. Waduh. Kemana Oke. Alia kemana? Ya tuh udah dibuka Oh suaranya ini, Alia. oh iya 154 Alia ya. Hai Alia, where are you Alia? Iya, hai Alia. Boleh gimana? Jadi boleh memberi kesan dan pesan mengenai kegiatan hari ini. Juara Kayaknya hari 3 ini nih. merhatiin banget nih tadi Alia sampai bisa jadi juara 3 nih. Dia kan ngebalap Rivaldo tadi. Tadinya dia nggak ini. Terus dia ngebalap. Oke. Nah, ayo Alia boleh nggak keluar suaranya. Kalau enggak, yang kedua dia langsung. Yang kedua Oke, tadi. kita lanjut yang kedua tadi Nazwa. Nazwa, di manakah dirimu Nazwa? Ya, halo. Ya, Nazwa. Oh, Hai Bu, maaf Nazwa. tadi sinyal saya agak lemot. Oke. Buka Alia tuh. Mana Nazwa? SMA 34 ya Nazwa ya. Oke. Oke, Alia mau memberikan kesan dan pesan. Enggak sih, Bu. Menurut saya sudah cukup baik kok acaranya. Oke. Selamat ya, juara 3 ya. Alia dari SMP 154 ya Alia ya, benar ya? Iya, benar, Bu. Oke. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi ya. Selanjutnya ada Nazwa. Sama-sama, Bu. Oke, Nazwa, silahkan Nazwa. Ya, halo. Nah, Nazwa boleh memberikan sepatah dua patah kata. Tadi kayak perhatiannya fokus nih sampai bisa jadi juara 2 nih. Untuk kegiatan GSMP kali ini bikin teredukasi banget sih buat aku. Terus kalau buat pesannya udah nggak ada sih. Udah cukup baik kegiatan kali ini. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi menambah ilmu ya mengenai Anoa Banteng dan Babi Rusa ya untuk kegiatan hari ini ya. Oke, selanjutnya juara pertamanya nih ada Cikita. Cikita silahkan. Iya, Bu. Menambahkan sepatah, dua patah, tiga patah kata. Menurut saya acara kali ini bagus banget, seru juga. Terus walaupun di rumah kita tetap bisa nambah wawasan. Oke. Terima kasih sudah bergabung hari ini juga ya, Cikita ya. Iya. Sama-sama. Pak Johan, Meramaikan acara. Ya, ini barusan ada arahan dari Pak Dokter. Kita ada juara 4 sama 5 nih, kita kasih souvenir juga. oh ditambah lagi nih. Jadi siapa Bu Maya? Tadi saya Yang nggak keempat nyatet tadi sampai yang... Anissa sama Rivaldo. Oke, Anissa dan Rivaldo ya. Kemana Ya, nih Anissa. Anissa dan Rivaldo mana? Di manakah kalian berada? Atau Rivaldo jangan-jangan dari udah 254, Anissa dari mana tadi nggak ada nama sekolahnya. tadi yang peringkat juara 4 silahkan tunjukkan diri kalian. Tuh ada Anissa Ayu Handayani ya? Ya, gimana kamu? Silakan kenalan dari mana, kesan pesannya apa? Perkenalkan, nama saya Nisa Yohandayani. Saya dari SMPN 254 Jakarta. Dan pesan saya, acara kali ini benar-benar seru banget. Dan saya berharap acara seperti ini bisa terus berjalan dan bisa menambah wawasan saya. Oke. Oke, terima kasih Anissa ya. Jangan lupa ya upload fotonya, kasih tagar Action Indonesia Day. Selanjutnya nih yang terakhir nih yang nomor 5 nih, Rivaldo. Cowok sendiri nih, yang lain tadi perempuan-perempuan. Rivaldo boleh mau memberikan kesan-pesannya?
Pesan saya untuk event kali ini sangat seru dan juga mengedukasi dan menambah ilmu juga. Sekian, terima kasih. Oke. Singkat padat jelas ya. Makasih Revaldo. Oke, wait. Nah, Oke. makasih Revaldo dan juga pemenang Ya, semuanya nanti ya. Nanti akan kami kirimkan souvenir ke sekolahnya ya Bu Maya ya. Ya, boleh ini nanti ada perwakilan juga dari Bu Guru, mungkin kasih masukan evaluasi dari acara ini. Di sini saya lihat ada Bu Cucu yang sangat berperan nih kepada acara ini nih dari SMP 85. Mbak Joan Ya. dipersilakan. Oke, silahkan Ibu Cucu, silahkan untuk memberikan mungkin kritik atau pesan dan kesan mengenai kegiatan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya. Saya senang sekali Bu Maya ikut mengajak saya gitu ya, mencari peserta. Dan alhamdulillah bermanfaat banget gitu ya acara ini. Jadi anak-anak bisa bertambah wawasannya gitu ya. Berharapnya sih diajak ke Ragunan gitu ya. Jadi bisa sambil jalan-jalan. Selama ini kan bete ya di rumah ya gitu. Jadi nanti mungkin lain waktu kita nih yang sudah ikut diajak lah ke Ragunan Bu Maya. Oh gitu. Kalau udah buka Kalau ya udah Bu. nggak PPKM ya Bu. Iya nanti ke depannya. Insya Allah. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bu Cucu. Yuk, Ya. sama-sama. Ada Bu Ami nggak ya dari 154? Bu Ami aku nggak lihat, Bu. Oh, iya. Ini ada Bu Fatmawati dari SMA 34. Iya, tuh dari SMA 34. Ya. Iya, Ibu, makasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk penyelenggara acara ini, sangat edukasi sekali ya untuk anak-anak, karena kita tahu ya di DKI itu untuk melihat langsung satwa-satwa harus memang ada tempat ya ke Ragunan, cuman dalam kondisi pandemi seperti ini kan acara seperti ini sangat bermanfaat banget ya, karena anak-anak bisa mengenal langsung bagaimana habitat hewan-hewan yang punah, terus ya ciri-cirinya, pokoknya pembelajaran yang sangat bagus sekali, dan harapan kami mungkin dilanjutkan untuk hewan-hewan langka lainnya, kan masih banyak tuh, seperti mungkin burung-burung maleo dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Fatmawati atas masukannya ya. Oke, ya masih ada lagi Bu Maya atau karena waktunya juga kayaknya udah ini ya? Sudah siang nih, cukup. Sudah siang ya, sudah cukup ya. Oke, demikian ya teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Jadi saya mewakili Taman Marga Satwa Ragunan mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, teman-teman, adik-adik semua. Semoga dengan mengikuti kegiatan ini teman-teman jadi bisa lebih aware, lebih mengetahui mengenai kondisi satwa-satwa yang ada di Indonesia, terutama itu tadi anoa, banteng, dan juga babi rusa. Dan kami juga mengharap bantuan teman-teman untuk menginformasikan, membagikan ke sebanyak mungkin orang yang teman-teman tahu mengenai satwa-satwa anoa, banteng, dan babi rusa ini, tentang apa yang ancaman-ancaman yang mereka hadapi, kemudian bagaimana cara kita bisa berpartisipasi untuk mendukung konservasi mereka. Nah, jangan lupa untuk teman-teman nanti mungkin bisa posting ke sosial medianya, Facebook, Instagram, Twitter dengan hashtag Action Indonesia Day. Nanti kita akan lihat ya untuk teman-teman supaya bisa meramaikan kegiatan hashtag-nya itu tadi. Oke, demikian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya juga yang sudah mengisi acara hari ini, memberikan materi. Kepada Pak Januar, tadi yang sudah membantu menjawab keingintahuan teman-teman semua mengenai satwa-satwa anoa, banteng, dan babi rusa, kemudian kepada unit pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, dan juga Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atas kesempatannya pada siang hari ini. Demikian acaranya saya tutup ya, Bu Maya.
Ya, Jo. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam lestari. Dadah. Salam lestari. Salam lestari.